Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bapak di media belajar online. Anak-anak hebat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Bapak selalu berharap kalian tetap dalam keadaan bersemangat untuk belajar. Tetap dalam keadaan bersemangat untuk menuntut ilmu. Anak-anak hebat, dalam kehidupan sehari-hari kalian, jangan pernah lupa untuk menjalankan protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Anak-anak hebat, kita masuk ke pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 5, sumber energi. Adapun kompetensi dasar yang ada terdiri dari 2 mata pelajaran, yaitu IPS dan SBDP. Kalian bisa membacanya langsung pada teks yang ada. Sedang tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan mengamati contoh yang diberikan oleh guru, kalian diharapkan mampu memahami tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan nada dan tempo yang tepat. Dengan mengamati contoh yang diberikan guru, kalian diharapkan mampu menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan nada dan tempo yang tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan membaca teks, kalian diharapkan mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang keempat, setelah mengamati gambar dan membaca teks, kalian diharapkan mampu mengkomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan percaya diri. Anak-anak, dalam pembelajaran sebelumnya kalian telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan? Bapak yakin pasti menyenangkan dan tentunya juga mengasihkan. Sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Cobalah kalian menyanyikan lagu tersebut secara berkelompok dengan mengajak keluarga kalian. Bisa ayah bunda kalian, bisa adik kalian, bisa juga kakak kalian. Nyanyikanlah dengan nada yang tepat. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Menanam Jagung. Ambil
di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pampurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Baiklah anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu Menanam Jagung. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Pembelajaran kita mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri atas yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang membutuhkan waktu berjuta-juta tahun lamanya untuk menghasilkannya kembali, seperti minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang relatif singkat, seperti air, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan, seperti yang tampak pada gambar yang ada. Anak-anak, tahukah kalian, jagung merupakan salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Sekalipun demikian, Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kalian, sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan seperti yang tampak pada gambar yang ada? Cobalah kalian diskusikan dengan orang tua kalian tentang sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan. Tulislah hasil diskusi pada buku tugas kalian dan kirimkan kepada guru kalian. Anak-anak hebat, cobalah kalian baca teks berikut ini. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi, industri besar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatat pertumbuhan produksi ikan yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi menjadi 49.400
539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Anak-anak, setelah kalian membaca teks yang ada, cobalah kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Yang kedua, bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Yang ketiga, bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Bagaimana sumber daya alam tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Cobalah kalian cari tahu melalui wawancara dan studi pustaka. Tuliskan hasilnya pada buku tugas kalian. Anak-anak hebat, kini kita sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Anak-anak hebat, sampai di sini pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya.